Pernah kebayang nggak bisa mendeteksi objek di sekitar kita secara instan? Itulah janji dari YOLO, atau You Only Look Once. Tapi gimana sebuah ide yang revolusioner bisa jadi legenda? Hari ini kita bakal telusuri salah satu lompatan terbesarnya, evolusi dari versi pertama sampai ke sebuah model yang bisa dibilang mengubah segalanya. Dan judul papernya itu, wah, jujur aja saya suka banget. Better, Faster, Stronger. Kayak judul film aksi kan? Lebih baik, lebih cepat, lebih kuat. Judul ini bener-bener pas banget buat merangkum cerita yang akan kita bedah hari ini. Oke, kita mundur sedikit ya, ke tahun 2015. YOLO V1 itu muncul kayak sebuah keajaiban. Dia ngebuktiin kalau kita bisa melihat secara real time. Tapi ya gitu, nggak ada yang sempurna. Akurasinya kadang-kadang kurang pas, dan dia suka kewalahan kalau ada objek-objek kecil. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita nyempurnain sesuatu yang udah mengubah dunia? Oke, jadi perjalanan mereka itu dimulai dengan satu misi utama, presisi. Yuk kita bongkar satu persatu, perbaikan-perbaikan cerdas yang bikin model ini jadi jauh-jauh lebih akurat. Ini dia babak pertama, lebih baik. Sip, jadi ada dua masalah besar yang harus dipecahin. Pertama, lokalisasi. Kotak prediksinya tuh seringkali miring-miring, nggak pas banget. Kedua, recall. Model ini susah banget buat ngeliat objek kecil yang ngumpul, misalnya kayak sekawanan burung. Nah, inilah teka-teki yang harus dipecahkan sama YOLO V2. Nah, perbaikannya ini dimulai dari dua langkah yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, batch normalization di setiap lapisan. Ini tuh kayak ngasih penstabil ke kamera goyang, bikin proses belajarnya jadi lebih mulus dan stabil. Kedua, mereka manasin dulu jaringannya, dilatih pakai gambar resolusi tinggi, biar terbiasa sama detail-detail yang halus. Terus, hasilnya gimana? Cuma dengan batch normalization aja, boom, akurasinya langsung naik 2%. Ini bukti kalau kadang-kadang perbaikan kecil di fondasi itu bisa ngasih hasil yang gede banget. Nah, disinilah perubahan besarnya datang. YOLO V1 itu kan mencoba nebak lokasi kotak dari nol, yang mana itu susah banget. YOLO V2 minjem ide brilian, anchor boxes. Coba bayangin deh, ini kayak ngasih modelnya beberapa cetakan atau template kotak. Jadi jaringannya nggak lagi nebak dari nol, tapi belajar cara nyocokin template yang udah ada. Jauh lebih gampang kan? Tapi bagian paling jeniusnya tuh bukan itu. Daripada milih anchor box secara manual, mereka ngelakuin sesuatu yang beda. Mereka analisis semua objek di dataset, terus pakai clustering buat nemuin 5 bentuk kotak yang paling sering muncul. Ini bukan asal tebak, tapi benar-benar berdasarkan data yang ada. Jadi, intinya apa sih? Ya, dengan ngasih titik awal yang lebih cerdas dan relevan, jaringannya nggak perlu kerja keras-keras amat. Dia cuma perlu belajar penyesuaian kecil aja, yang bikin seluruh prosesnya jadi lebih efisien dan akurat. Oke, terus gimana dong soal objek-objek kecil yang susah kelihatan itu? YOLO V1 kehilangan banyak detail karena cuma ngelihat fitur di ujung jaringan. Nah, YOLO V2 ngenalin sesuatu yang pintar, pass-through layer. Lapisan ini ngambil fitur resolusi tinggi dari lapisan sebelumnya, terus digabungin sama fitur di akhir. Ini tuh ibaratnya ngasih kaca pembesar buat jaringannya, biar bisa lihat detail-detail yang tadinya kelewat. Jadi, setelah semua perbaikan yang detail banget ini, kita sampai di mana? Kita sampai di angka 76,8% map. Ini lompatan yang besar banget. Bukti kalau perhatian ke detail itu benar-benar membuahkan hasil. Urusan akurasi, beres. Oke, akurasi udah naik drastis. Tapi pertanyaannya, apa ini bikin YOLO jadi lambat? Tentu aja enggak. Yuk, kita masuk ke babak kedua. Mesin baru dibalik performa lebih cepat. Nah, ini dia mesin barunya, Darknet 19. Ini bukan arsitektur pinjaman, tapi dibuat khusus dari awal. Anggap aja ini mesin yang emang dirancang khusus buat balapan, bukan mesin biasa. Dia ngasih akurasi yang lebih baik dari arsitektur VGG16 yang populer waktu itu, tapi dengan bensin komputasi yang jauh lebih irit. Inilah inti dari efisiensi. Dan lihat deh, grafik ini, angkanya berbicara sendiri. YOLO V1 aja udah cepat. Tapi dengan Darknet 19, YOLO V2 melesat dari 45 jadi 67 frame per detik. Coba bandingin sama model lain kayak Faster RCNN yang istilahnya ngos-ngosan di 7 fps. Ini bukan sekedar lebih cepat, ini dominasi total di dunia real time. Oke, lebih baik, udah. Lebih cepat, udah juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila. Ide paling radikal yang bikin model ini jadi lebih kuat dan dapat nama legendarisnya, YOLO 9000. Jadi masalah utamanya tuh gini, ada dua perpustakaan data visual yang beda banget.
Dataset deteksi kayak Koko, isinya sedikit tapi info lokasinya detail banget. Di sisi lain, dataset klasifikasi kayak ImageNet itu kayak buku super tebel, ribuan entry, tapi nggak ada petunjuk lokasinya sama sekali. Masing-masing punya kelebihan yang nggak dimiliki sama yang lain. Nah, ini dia pertanyaan intinya, pertanyaan yang krusial banget. Gimana caranya model bisa nemuin sebuah objek, misalnya Terrier Norfolk, kalau dia belum pernah diajarin di mana letak objek itu di dalam gambar? Dia cuma tahu gambarnya aja. Solusi paling gampang kan kedengarannya ya udah, latih aja di dua-duanya. Tapi di sini muncul masalah besar. Dataset deteksi punya label umum anjing. Dataset klasifikasi punya label spesifik terrier. Kan nggak mungkin kita bilang terrier itu beda sama anjing. Terrier ya bagian dari anjing. Terus gimana dong cara nyatuang dua dunia ini? Dan disinilah kejeniusan YOLO 9000 muncul. Solusinya adalah word tree. Daripada ngelihat semua kelas sebagai daftar belanja yang panjang, word tree nyusun semuanya kayak pohon silsilah keluarga. Dia ngerti hubungannya. Kalau terrier itu bagian dari keluarga anjing, dan anjing itu bagian dari keluarga hewan. Dia paham konteksnya. Cara kerjanya tuh elegan banget. Daripada maksa model milih satu dari 9.000 lebih pilihan, word tree ini memecah masalah besar jadi pertanyaan-pertanyaan kecil yang lebih gampang dijawab. Di setiap cabang pohon, dia cuma nanya, ini anjing atau kucing? Bukan, ini anjing atau mobil. Dengan ngalihin probabilitas di sepanjang jalur pohon, dia bisa sampai ke kesimpulan yang spesifik banget dengan cara yang jauh lebih logis. Dan hasilnya, wow, sebuah model tunggal yang berkat word tree bisa mendeteksi bukan 80, tapi 941 kategori objek. Ini bukan lagi peningkatan, ini udah lompatan kuantum dalam skala deteksi visual. Jadi, apa artinya semua ini? Kisah YOLO V2 dan 9.000 ini bukan cuma soal update biasa. Ini adalah tentang menetapkan standar yang sama sekali baru tentang apa yang mungkin dilakukan di dunia computer vision. Coba kita lihat perbandingannya deh, biar jelas banget perubahannya. Dari sisi akurasi, kita pindah dari model yang sering meleset ke presisi tinggi berkat batch norm dan anchor boxes. Dari sisi kecepatan, Darknet 19 ngasih dorongan yang luar biasa. Dan yang paling transformatif, dari sisi skala, kita loncat dari cuma 20 kelas jadi lebih dari 9.000 berkat kejeniusan word tree. Jadi pada akhirnya, kisah YOLO 9.000 ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget soal inovasi. Perbaikan metodis yang bikin sesuatu jadi lebih baik dan lebih cepat itu penting. Tapi ketika kita gabungin itu semua dengan satu ide radikal yang bikin jadi jauh lebih kuat, nah disitulah revolusi terjadi. Pertanyaan ini buat kita semua. Ide radikal apa ya yang berikutnya yang sedang menunggu untuk ditemukan?